Pendidikan keterampilan hidup sehat merupakan suatu pendekatan dalam meningkatkan kemampuan psikososial seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari secara efektif yang meliputi keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan emosional. Di dalam PKHS, terdapat 10 komponen yang memiliki manfaat mengatasi pengaruh lingkungan sekitar, mencegah perilaku beresiko, dan membantu anak usia sekolah dan remaja dalam mengambil keputusan dan merespon ancaman agar terhindar dari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis. 10 komponen tersebut adalah: pertama, empati; kedua, kesadaran diri; ketiga, pengambilan keputusan; keempat, pemecahan masalah; kelima, berpikir kreatif; keenam, berpikir kritis; ketujuh, komunikasi efektif; kedelapan, hubungan interpersonal; kesembilan, mengatasi emosi; dan yang kesepuluh, mengatasi stres. Berikut penjelasan dari 10 komponen PKHS tersebut. Perilaku empati adalah kemampuan individu untuk dapat memahami kehidupan orang lain, dapat menerima dan memahami kehidupan orang lain walaupun itu sangat berbeda dengan kehidupannya sehari-hari. Kita simak beberapa contoh dari perilaku empati dalam kehidupan manusia sehari-hari. Berikut cuplikannya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Setelah kita saksikan video tadi, semoga kita dapat mengaplikasikan perilaku empati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesadaran diri itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengetahui diri kita sendiri, seperti karakter, kelebihan dan kekurangan kita, dan apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Cara mengembangkannya, yang pertama adalah mengenal dan menerima diri sendiri. Yang kedua adalah
cara kita memaksimalkan potensi yang kita punya. Dan ketiga adalah cara kita memotivasi diri kita untuk jadi lebih baik. Yang keempat adalah bagaimana cara kita untuk mempunyai rencana untuk hidup yang lebih baik. Yang kelima yaitu adalah bagaimana setelah kita mempunyai perencanaan, kita bisa membuka diri untuk bisa memulai hidup yang lebih baik. Jika kita bangga dan percaya diri sendiri, bisa dibilang kita akan mempunyai harga diri yang tinggi. Maka dari itu, kita nanti akan bisa nyaman pada diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering dihadapkan sama banyak pilihan. Nah, kita harus memiliki kemampuan untuk memutuskan apa yang efeknya baik untuk kehidupan kita nantinya. Caranya, mungkin kita bisa list dulu pilihan-pilihan yang kita punya, supaya kita nggak bingung. Kita bisa list, misalnya kita tulis, atau kita list di handphone. Nah, setelah itu, kita biarin aja dulu, nggak usah buru-buru milih. Kita nggak boleh milih dalam keadaan emosi atau terburu-buru. Jadi kita take time dulu untuk menenangkan diri kita sendiri. Setelah itu baru deh kita lihat lagi dari pilihan-pilihan itu, kita bandingkan secara objektif. Misalnya kalau kita mau pilih universitas, kita bandingin jarak universitas A sama jarak universitas B gimana, biayanya gimana, kita suka nggak sama jurusannya, akreditasi kampusnya gimana. Nah, setelah kita bandingkan itu semua, baru bisa kita pilih apa pilihan yang terbaik untuk kita. Setelah kita pilih satu pilihan, kita harus menjalani pilihan kita itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu setiap pilihan itu pasti punya hikmah dan konsekuensinya masing-masing. Jadi yang penting kita jalani sebaik-baik yang kita bisa lakukan. Dengan demikian, kita akan mengurangi penyesalan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah. Pengertiannya itu adalah bagaimana kemampuan individu menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Masalah yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan suatu stres. Cara memecahkan masalah yang pertama ada memahami permasalahan. Yang kedua, itu adalah mengenali penyebab masalah. Yang ketiga, mencari berbagai alternatif solusi. Yang keempat, memperhatikan keuntungan dan kelemahan dari berbagai alternatif solusi. Yang kelima, yaitu dengan curhat dengan teman sebaya, orang tua, dan guru. Dan keenam, itu ada menghubungi layanan remaja seperti PKPR dan lainnya. Di zaman sekarang ini, kita semua dituntut untuk selalu berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menelusuri berbagai alternatif dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan tersebut dapat membantu individu untuk bereaksi secara adaptif dan fleksibel terhadap kehidupan sehari-hari. Diharapkan individu dapat menciptakan cara baru agar bisa berinovasi terhadap kehidupan sehari-hari. Cara mengembangkannya yang pertama, dapat terbuka terhadap ide dan juga yang kedua, belajar keterampilan baru. Yang ketiga, terbuka terhadap pendapat orang lain dan juga punya tempat mencari ide baru. Dan yang terakhir nih, jangan takut ya untuk gagal. Setiap hari kita akan selalu dihadapkan oleh masalah-masalah, isu-isu dan narasi. Masalah tersebut ada yang gampang, ada yang susah banget, ada yang tidak berpengaruh terhadap hidup kita, dan ada yang berpengaruh sekali terhadap hidup kita selanjutnya. Dan gak semua dari permasalahan itu yang bisa kita hadapi dengan cara berpikir yang binar, yang benar, salah, atau saya salah gitu. Sering sekali dari informasi dan isu-isu tersebut ada banyak gray areanya. Maka dari itu dibutuhin skill set supaya akhirnya bisa memutuskan keputusan yang matang dan bijaksana. Oleh karena itu kita butuh membiasakan untuk berpikir kritis. Jadi apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisa informasi dan pengalaman secara objektif, membantu mengenali dan menilai faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku dengan mempertimbangkan nilai di lingkungan. Jadi gimana cara kita berpikir kritis? Berpikir kritis itu bisa yang pertama dengan cara berpikir objektif dan seadil mungkin. Yang kedua, itu menganalisa faktor yang terlibat. Yang ketiga, itu sadar atas kemungkinan adanya bias-bias. Yang keempat, mengidentifikasi argumen atau point of view lain berkaitan dengan isu-isu tersebut. Yang terakhir, itu evaluasi argumen apakah informasi itu valid atau tidak. Jadi kenapa kita butuh berpikir kritis?
Yang pertama itu kebebasan dalam berpikir dan punya kepemilikan 100% atas keputusan kita. Yang kedua, percaya diri atas keputusan yang telah kita pilih karena kita sudah mereduksi bias yang kita miliki. Yang ketiga, menjadi lebih open-minded. Yang keempat, itu terhindar dari manipulasi atau penipuan dari informasi yang kita terima. Jadi, komunikasi itu penting banget untuk kita terapkan sehari-hari karena bisa membantu nggak hanya di lingkup sekolah atau karir aja nantinya, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hubungan dan interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu nih, komunikasi yang efektif itu yang gimana sih? Komunikasi yang efektif itu adalah kemampuan kita untuk menyatakan diri. Nah, kita menyatakan diri itu bisa secara verbal, itu dengan cara kita ngomong, atau secara non-verbal. Misalnya dari cara kita menunjukkan ekspresi, dari gerak-gerik tubuh kita. Nah, tujuannya adalah untuk supaya maksud kita bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik juga oleh situasi dan kultur setempat. Kali ini kita sharing tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu penting banget untuk kita terapin karena bisa membantu kita gak hanya di lingkup sekolah atau karir aja nantinya, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hubungan dan interaksi kita dengan orang-orang sekitar kita. Cara mengembangkan komunikasi efektif sebenarnya cukup mudah. Yang pertama, dari yang paling simpel dulu ya, itu adalah kontak mata. Jadi kita harus usahain kalau kita lagi ngobrol dengan orang, kita harus lakukan eye contact. Yang kedua, selalu terapin 5S di situasi apapun. 5S itu adalah singkatan dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga nih, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Tujuannya supaya menghindari kesalahpahaman dan supaya orang yang menjadi lawan bicara kita itu ngerti sama apa yang kita omongin. Yang keempat adalah menjadi pendengar yang baik. Kita tahu komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang ada timbal baliknya atau kita sebutnya komunikasi dua arah. Nah, gimana caranya menjadi pendengar yang baik? Pendengar yang baik itu adalah pendengar yang menghargai lawan bicaranya yang sedang bicara. Jadi kalau ada teman kita yang lagi ngomong, jangan kita potong pembicaraannya. Biarkan dia selesaikan dulu apa yang mau diomongin, baru kita kasih feedback. Nah, yang kedua, pendengar yang baik itu adalah pendengar yang bisa ngasih feedback yang baik. Nggak cuma masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Tapi kita juga harus bisa memberi feedback yang baik dan positif dengan cara yang baik juga. Selanjutnya, kita juga harus bisa merefleksikan perasaan kita dengan cara yang baik, dengan cara yang santun dan menghargai orang lain. Selain itu, kita juga bisa memberikan penghargaan kepada lawan bicara kita dari hal-hal kecil seperti mengucapkan terima kasih atau ngasih pujian-pujian yang simpel. Hubungan interpersonal adalah kemampuan individu untuk berelasi dan berinteraksi secara positif dengan orang di lingkungan, lalu mampu untuk menjalani pertemanan dan mempertahankan pertemanan tersebut. Lalu ada berhubungan baik dengan anggota keluarga yang merupakan sumber support sosial yang penting. Cara untuk meningkatkan hubungan interpersonal yaitu ada yang pertama adalah bagaimana kita selalu bisa tersenyum. Yang kedua, itu adalah bisa menghargai orang lain. Yang ketiga, memandang sisi positif pada diri orang lain. Yang keempat, yaitu bagaimana kita menerima pendapat orang lain. Yang kelima adalah memberikan perhatian. Yang keenam, yaitu bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, memiliki selera humor. Yang kedelapan, yaitu bagaimana kita memiliki rasa empati kepada orang lain. Yang kesembilan, yaitu adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan kita. Yang terakhir adalah 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Pernah nggak sih kalian ngerasa emosi kalian tuh gampang berubah-ubah? Misal pagi hari kalian bangun ngerasa happy banget, begitu kalian sampai sekolah tiba-tiba ada hal sepele yang bikin kalian kesel banget, terus kalian marah-marahin teman kalian. Sampai rumah pun kalian juga ikut marah-marahin orang tua dan adik kalian. Sebenarnya emosi pada masa remaja itu gampang berubah-ubah, cenderung tidak stabil dan tidak menentu. Mungkin pasti pernah dong kalian merasa galau, pernah merasa sedih. Wajar nggak sih sebenarnya kita merasakan semua emosi itu? Wajar banget.
Tapi kita harus tahu gimana sih cara kita mengendalikan emosi kita agar tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Tentunya karena emosi itu juga dapat mempengaruhi perilaku kita semua. Jadi gimana sih caranya? Pertama, kalian harus tahu dulu apa sih pengendalian emosi itu. Pengendalian emosi adalah suatu kemampuan untuk meredam gejolak emosi agar tersalurkan ke dalam hal yang lebih baik dan positif. Emang kenapa sih kita harus mengendalikan emosi? Pada usia remaja itu kita masih emosional, sehingga kita perlu mengendalikan diri dan emosi agar mampu menghadapi situasi dengan tenang. Soalnya kalau kalian gak bisa mengendalikannya, nanti kalian jadi marah, agresif, dan mudah tersinggung loh. Enak kan? Makanya ada beberapa tips nih untuk membantu kita dalam mengendalikan emosi. Jadi, emosi pada remaja itu adalah hal yang wajar. Remaja boleh kok sedih, marah, dan juga kesel. Itu semua adalah bentuk penyaluran emosi. Harus diingat nih, penyaluran emosi tersebut tidak boleh sampai merugikan diri sendiri dan juga orang lain ya. Yang pertama, coba deh kalian kenali perasaan kalian. Apa kalian mungkin lagi sedih, lagi marah, lagi takut, atau yang lainnya. Yang kedua, coba untuk mengerti apa yang menyebabkan perasaan tersebut. Mungkin kalian harus berantem sama teman kalian, atau kalian harus dimarahin sama guru kalian. Yang ketiga, perhatikan apa yang biasa kalian lakukan terhadap diri sendiri dan orang lain ketika mengalami hal tersebut. Yang keempat nih, coba cari cara positif untuk mengatasi masalah tersebut. Misal, kalian suka nulis puisi, coba tuangkan perasaan kalian ke dalam bentuk tulisan. Kalau misal kalian tidak puas dengan hasilnya, kalian bisa banget cari cara lain. Misal, cerita ke orang tua atau ke guru BP kalian. Bagaimana sih cara mengendalikan stres? Sebenarnya, rasa stres itu wajar banget kita alami, dan itu akan naik turun terus sepanjang kehidupan kita. Karena sehari-harinya kita terpapar sama yang namanya stresor. Stresor itu apa sih? Stresor adalah setiap hal yang bisa bikin kita merasa kurang nyaman, apapun itu bentuknya. Nah, kadang stresor ini bisa aja loh nggak kita sadari. Contohnya dari hal sekecil macet. Kalau macet itu bikin kita nggak nyaman, takut telat. Nah, itu udah bisa kita kategorikan sebagai stresor. Jadi, kita sebisa mungkin persiapkan diri dengan maksimal untuk semua hal yang bisa jadi stresor. Misalnya ujian. Jangan sampai deh menjelang ujian kita kurang persiapan, terus malah belajar pakai SKS atau sistem kebut semalam. Biarpun yang namanya ujian, bisa aja kita tetap deg-degan. Tapi kalau kita udah cicil belajar dari jauh-jauh hari, stres yang kita alamin pasti jauh berkurang. Terus misalnya kasus macet tadi. Yang namanya macet sih pasti bikin bete ya. Tapi kalau kita berangkatnya lebih awal, nggak mepet, pasti kita tetap tenang walaupun macet. Karena kita tahu kita nggak akan telat. Tahu nggak sih, kesehatan mental dan kesehatan fisik itu erat banget kaitannya. Kalau kita banyak pikiran, itu bisa banget bawa berbagai macam penyakit ke tubuh kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau badan kita lagi nggak fit, kondisi mental kita bisa juga jadi ikut nggak kondusif. Nah, cara jaga kesehatan, pasti teman-teman udah tahu semua sih. Yang pertama, makan makanan bergizi seimbang, terus olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup sesuai kebutuhan. Jangan lupa juga untuk jaga kebersihan diri dan lingkungan di sekitar kita. Percaya deh, segala sesuatu pasti ada hikmahnya, sekecil apapun itu. Kalau kita udah berupaya maksimal, udah berdoa, tapi masih aja terjadi sesuatu yang gak sesuai sama yang kita inginkan, berarti itu udah di luar kuasa kita. Kita harus bisa nerima itu dan jadikan aja pembelajaran untuk selanjutnya supaya lebih baik. Nah, kalau kita lagi bete, buat balikin mood lagi, bawa aja bersantai bentar. Lakuin sesuatu yang kita senangin, atau bisa juga curhat sama orang lain. Kalau udah rileks lagi, pasti bisa berpikir positif lagi. Saya punya nih 3 tips buat teman-teman untuk mengatasi rasa stres yang terjadi sehari-hari. Yang pertama, be prepared. 2, jaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, berpikir positif. Dari topik yang telah kita bahas tadi, 10 komponen PKHS ini sangat penting untuk kita miliki agar dapat mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan, pesan singkat dalam pembahasan kali ini yaitu, jadilah seperti pohon yang terus berkembang dan berbuah atau menghasilkan, serta berguna bagi sekitar.